这边还有新加坡的朋友吗？还有没有新加坡的朋友？Masih ada? Ya, karena yang Vietnam, Bangkok, Vietnam, Bangkok, no? Oh, still have ya? Oh, maybe next time we can sit together. I hire a translator. Okay, apologize. I need to speak in bahasa. Okay, Bangkok is it? Yeah, thank you for attend to Riway event. We give applause to Bangkok. Jadi partner-partner kita yang dari Vietnam, tadi ada belakang sekitar puluhan orang dari Singapura, karena mereka punya bus jam 1 sudah harus ke Johor untuk pulang ke Singapura. Jadi kita tepuk tangan lah untuk mereka juga. Nah, tapi saya tak perlu translate lagi, betul nggak? Nah, Pak Kacirun oke nggak bahasanya tadi? Saya kira dia bisanya bahasa Kamerun aja loh. Ternyata dia bisa juga Mandarin ya, luar biasa. Terus terang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di posisi saya, ya kan, seperti semalam bos bilang, dia lihat dari one star sampai PKS tertinggi itu puluhan ribu orang, betul? Mencapai hasil mereka, mencapai kesuksesan mereka dari berbagai macam latar belakang, tidak pengaruh backgroundnya apa. Mereka ya memiliki jodoh sampai memiliki kesempatan dan mereka fighting sampai mencapai hasil mereka. Nah, itulah nilai yang bos kita rasakan punya. Kenapa dia mau jalankan platform ini? Karena platform ini bisa membantu banyak orang, ya terutama mereka yang dari level bawah. Tidak hanya yang khusus pengusaha atau level atas saja. Nah, itulah nilai kepuasan yang beliau rasakan. So sama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di posisi saya seperti semalam di posisi bos, hari ini saya duduk di situ, ya ada Dennis Lee sharing di atas panggung, ada Pak Kacirun, ada Pak Riko, yang mereka 5 tahun kemarin, 7 tahun kemarin, 10 tahun kemarin, enggak sampai 10 tahun lah ya, paling lama mereka 7 tahun. Dari orang biasa yang biasanya mungkin sebelumnya pegang mic di karaoke, ya. Itu pun harus kasih kaleng hijau sedikit, tele-tele baru pegang mic gitu. Lagunya lagu dangdut lagi gitu. Tapi hari ini bisa di atas panggung, ya nampaknya sudah dari image sudah profesional, menjadi seorang MC, leader. Nah, kira-kira nilai ini jauh lebih bernilai nggak daripada yang namanya uang, Bapak Ibu? Ya. Karena kenapa? Bapak Ibu coba bayangkan jika di depan panggung ini adalah anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda. Kira-kira karir seperti ini nilainya tinggi nggak, Bapak Ibu? Ya, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, dari acara semalam, Bapak Ibu nampak apa? Nampak apa Bapak Ibu? Hah? Banyak orang ya? Saya nampak banyak kursi Bapak Ibu. Semalam ada yang kena hujan tak? Ada ya? Yang di dalam stadion yang duduk di kursi 3 tingkat itu kayaknya nggak kena hujan kan? Oh, yang star ada ya? Yang star kayaknya di tengah-tengah stadion itu ya? Ya. Ibu-ibu punya bedak dan luntur tak? Mungkin yang sudah sering lihat saya selalu tahu saya punya rambut itu biasanya kasih ke atas tegak punya, betul? Semalam kena hujan, dia jadi roti prata Bapak Ibu. Terus terang ya kita ini ya sangat bersyukur karena di Riway ya panggung ini membawa kita menjadi boleh katakan public figure lah. Ya pelan-pelan jadi artis di Riway walaupun mata sipit ya Bapak Ibu. Kadang yang duduk di belakang apalagi sedikit ragun, Pak F ini lagi tidur atau lagi ngomong atau lagi tidur gitu. Karena terlalu sipit kan, 3 watt aja. Bapak Ibu jangan ketawa mata saya, ini limited. Di pasaran tak ada punya. Ya, kalau di pasaran mata besar, 2 garis punya banyak. Kalau kayak gini Bapak Ibu cari tak ada. Semalam 80.000 orang tak ada yang stok kayak gitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi terus terang ya sekali lagi Bapak Ibu mewakili perusahaan, mewakili tim, mewakili semua pemimpin ya yang mengundang Bapak Ibu di sini saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya jika di proses perjalanan kita ke stadium ya kan terus kena hujan, panas, betul? Ya kan, kurang tidur, betul? Ya, karena ini sebuah acara yang bukan 80 orang, puluhan ribu orang Bapak Ibu. Dari
dari dia punya istilah prosedur itu, langkahnya segala macam A sampai Z itu mau kendalikan tuh nggak gampang. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan sangat terima kasih atas pengertian Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, siapa yang semalam pertama kali punya ikut acara seperti ini? Nasional Stadium pertama kali punya. Ya, luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa nampak sebuah nilai dari acara semalam. Jangan nampak orangnya banyak atau kursinya banyak aja. Jangan Bapak Ibu. Jadi terus terang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu ya, karena saya percaya Bapak Ibu yang hadir semalam dan hadir hari ini, kita berasal dari berbagai macam background, betul? Betul nggak? Yes, berbagai macam latar belakang. Sebelum Bapak Ibu datang, sebelum Bapak Ibu gabung di kota masing-masing, di negara masing-masing, pemimpin kita sudah sharing. Oh, Riway itu perusahaan seperti apa? Di sini ada peluang. Di sini banyak si A, si B, si C yang sukses. Ada tak? Ada tak? Ada kan? Bapak Ibu percaya? Hati-hati loh, mereka ini penipu yang sindikatnya loh, hati-hati. Mereka hanya keluar modal jas saja Bapak Ibu, rambut rapi pakai logo, hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau tanya, ya, dari bertahun-tahun kemarin, bahkan puluhan tahun kemarin, di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan kerja bisnis kita masing-masing, ya, dari pengalaman yang telah Bapak Ibu korbankan, punya waktu, tenaga, pikiran selama ini, saya mau tanya Bapak Ibu, mau sukses gampang atau susah? Oh, gampang atau susah? Sukses itu tidak gampang, tidak mudah. Setuju Bapak Ibu? Tapi saya selalu mempunyai sebuah mindset. Jika di dalam sebuah bidang, contoh bidang properti, ada 100 perusahaan, ada 100 orang pemain properti, ada 1 orang aja sukses di bidang properti, berarti bidang itu ada peluang untuk sukses. Setuju nggak? Begitu juga ya, bidang elektronik, jika ada 100 pengusaha elektronik, 99 gagal, ada 1 aja yang sukses, berarti tetap kuncinya bidang itu ada peluang untuk sukses. Setuju nggak Bapak Ibu? Yes. Nah, kalau setuju tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lihat ya, hari ini yang Bapak Ibu lihat di acara semalam itu sudah jauh lebih besar, puluhan bahkan ratusan kali lipat. 10 tahun lalu pada saat saya diundang ke acara malam penghargaan Riway, itu Maret 2013. Ya, waktu itu saya masih mulus Bapak Ibu. Sekarang sudah agak sedikit keriput karena sudah tambah umur 10 tahun kan, gitu kan. Nah, kita selalu ada cerita sama teman-teman, dulu kut-kut, sekarang sudah keriput. Oke. Waktu itu Bapak Ibu, acara penghargaan Riway internasional ya, hanya dihadiri oleh orang Singapura, Malaysia mayoritas. Oke, orang Taiwan hanya mungkin tak sampai 10 orang. Orang Indonesia kami yang beberapa ekor aja. Gitu loh. Ya, dia acara seperti kita punya HQ Siak Alam yang auditorium itu. Acaranya mungkin tak sampai 500 orang. Jadi saya lihat 2 poin. Poin pertama apa? Oke. Ini perusahaan budayanya bagus. Kenapa? Dia bisa menciptakan sebuah attitude yang menjadi budaya. Yang datang itu pemimpin-pemimpinnya semua berpakaian seperti ini. Karena ini adalah sebuah attitude yang diciptakan oleh Mr. Lee Boon Hong. Dari pertama dia mulai, dia duplikasi kepada kita semua. Saya lihat kemana cari sebuah perusahaan yang dia begitu profesional punya image-nya. Oke, nggak seperti ini Bapak Ibu? Oke. Terus saya lihat lagi, pada saat penghargaan 10 besar sampai number 1, semalam kan ada 10 besar juga, betul? 10-15 besar sampai number 1. Tahu nggak yang number 1 siapa? Bukan semalam, yang 10 tahun lalu. Ya, bukan. Itu saya baru join di Riway, saya paling 1 star aja. Saya ambil penghargaan, tapi saya 1 star. Waktu 10 tahun lalu, yang juara 1 itu adalah Super Taxi Bapak Ibu. Albert Ang. Bapak Ibu semalam ada dapat majalah, lihat Albert Ang. Ya, kalau ketemu dia ngobrol sampai dia di atas panggung, dia hihihi gitu aja. Ya. Jadi saya nggak habis pikir. Saya lihat nomor 1 Super Taxi, ada ibu rumah tangga, ya, juara 6 gitulah, ranking ke-6. Terus tukang pangkas rambut juara ke-5. Saya lihat, berarti ini platform bukan platform yang khusus untuk orang-orang
profesional, CEO, pengusaha aja. Dia fair, dari kalangan bawah, tengah sampai atas punya potensi yang sama. Poin ketiga yang saya lihat apa? Kiri kanan saya lihat dari 300 orang, 500 orang Indonesia masih sedikit. Berarti tandanya apa? Indonesia belum mulai. Setuju nggak? Nah, disitulah kita mulai penasaran, ya, tanya, belajar, ikut bolak-balik selama 10 tahun ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah enak. Di Indonesia sudah banyak pemimpin-pemimpin yang di barisan depan ini sudah punya pengalaman. Dulu 10 tahun lalu, kita di Indonesia tak ada acaranya. Kita harus dari Batam bawa Yantohnya, ya tepuk tangan tuh Yantohnya. Korban pertama saya. Ya, ini korban yang kena tipunya 10 tahun lalu. Ya kan? Jadi dari Batam Pak Yantohnya, Pak Donitan, Tanjung Pinang, ya dari Pak Adi, Pak Nurdin, akhirnya lahir Riko, ya Dobi, Candy, ya kan? Simon mereka. Terus Pekanbaru ya Kak Cerun korban juga nih. Kak Cerun, terus ya siapa Pak Budi. Saya hanya setiap kota ini, Batam 2-3 orang, Tanjung Pinang 2-3 orang, Pekanbaru 2-3 orang, saya kunci mereka. Karena saya nampak peluang ini, yang saya mau bukan dengan sikap jual mereka produk habis itu bye-bye, bukan. Karena saya lihat ini peluang apa? Internasional, Bapak Ibu. Dia adalah sebuah bisnis yang jika konsep kita betul adalah bangun partnership, bangun teamwork, bangun jaringan. Ini adalah bisnis yang tak ada ujungnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi konsep kita betul dulu. Kalau konsep kita adalah jual produk, berarti kita jadi salesman. Nggak bisa jangka panjang punya. Bapak Ibu semangat 3 bulan keempat dah hilang. Yes. Jadi makanya kita lihat Bapak Ibu. Saya semenjak belajar sama petinggi-petinggi di Singapura, Malaysia, pemimpin-pemimpin yang sukses di Singapura, Malaysia dan Taiwan. Setelah saya tahu konsepnya, attitude-nya adalah bangun partnership, bangun teamwork, bangun jaringan. Saya kunci terus mereka ini. Bolak-balik Singapura, Malaysia, Taiwan. Untuk apa? Untuk invest keyakinan kepada mereka terhadap bisnis Riway ini benar, transparan, ada peluang, ada masa depan, ada budaya, ada lingkungan yang bagus, ada bukti di depan mereka langsung. Seperti Bapak Ibu semalam datang, lihat sendiri, dengar sendiri, rasakan sendiri, lebih yakin tak? Yes. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya, bisnis ini adalah bisnis yang Bapak Ibu invest. Uangnya itu bukan untuk beli produk atau jual beli produk, bukan. Tetapi adalah sebuah kepercayaan yang Bapak Ibu ambil punya keputusan untuk gabung di sini, invest di sini, supaya Bapak Ibu memiliki sebuah hak bisnis, bekerja sama dengan Riway Internasional, ya, dengan kita ini, ya, di backup dengan sistem dan manpower yang ada. Untuk Bapak Ibu kita sama-sama belajar bangun relasi-relasi Bapak Ibu ke dalam jaringan ini, ke dalam tim ini, ke dalam komunitas ini. Dan dia bukan komunitas nasional tetapi internasional Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus jelas dulu Bapak Ibu. Jadi hari ini, ya, saya percaya, ya, maka dari bertahun-tahun kemarin sampai puluhan tahun kemarin, saya percaya setiap orang diri kita pasti ingin memiliki hidup yang lebih baik, betul? Lebih bahagia, lebih sukses, betul? Betul tak? Kalau betul yang depannya ya. Ya udah depan sini saya ceritain. Ya kan? Bapak Ibu, ada 4 poin yang sangat penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita jika kita ingin, ya, sukses di dalam sebuah platform. Mau tahu 4 poin ini Bapak Ibu? Ya. Poin pertama, hari ini jika kita ingin menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah karir, bergabung dengan sebuah platform, poin pertama ini yang paling penting. Pengorbanan kita 5-10 tahun ke depan dari sisi waktu, tenaga, pikiran, hasil akhirnya penting tak? Penting tak? Yes. Siapa yang masih kerja di sini? Siapa yang masih kerja? Ya, saya dulu kerja. Umur 14 saya sudah kerja di kedai kopi. Umur 20 marketing percetakan. Umur 22 teknisi handphone zaman Nokia, Siemens, Motorola. Umur 23 saya mulai dagang handphone second 1 biji, 2 biji. Sampai sekarang saya dipercaya, saya ada 2 bos, satu lagi yang dari China, yang mungkin Bapak Ibu tahu, oke, Oppo Smartphone, JNT Express, JNT Cargo. Anggaplah saya pengusaha kelas, ya, kota Batam lah. Kalau sedikit dipaksa, Kepri lah. Jadi saya sangat jelas,
jika saya dari dulu sampai sekarang masih kerja dengan sebuah toko, kios, PT, pabrik, pengorbanan saya 10-15 tahun ke depan, perjuangan saya tetap itu usaha punya orang. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya kerja, saya ada resiko bisa kena pecat, apalagi waktu COVID pangkas SDM. Betul nggak Bapak Ibu? Yes. Terus kalau bisnis, sekarang saya sangat jelas bisnis. Ya semalam saya ada cerita dengan Pak Awi ya. Bisnis Bapak Ibu, kita yang mempunyai usaha di sini, kita setiap orang memiliki bidang masing-masing, bisnis masing-masing, berarti peluang masing-masing sebelum join di Riway, betul? Di bisnis kita masing-masing selalu ada peluang. Karena ada peluang itulah kita korbankan semuanya untuk mendapat hasil keuntungan di bidang tersebut. Jadi hari ini pada saat kita menjalankan sebuah bisnis, pengalaman kita, investasi kita, tim kita, sistem kita udah berjalan 10 tahun, 20 tahun di sebuah bidang. Udah termasuk oke nggak? Udah termasuk stabil nggak? Oke. Tapi ada 3 poin yang kita pengusaha nggak bisa kendalikan punya. Apa itu? Pertama, ya pasaran, market. Tiba-tiba Krismon, tiba-tiba COVID selesai. Orang punya perjuangan, seorang pengusaha punya perjuangan di dalam sebuah usaha 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Karena COVID datang, 3 bulan selesai, betul? Banyak nggak kita lihat? Ya. Ini hal yang pengusaha nggak bisa kendalikan. Setuju? Setuju. Kedua, apa? Saingan. Dulu kita konsumen mau belanja barang apapun, itu ke toko, ke retailer. Harganya yang kita dapat adalah harga konsumen, betul? Sekarang, ya, saingan kita adalah toko di langit. Kalau kita mau bisnis, betul? Karena konsumen zaman sekarang hebat, ditawarkan barang apapun, produk apapun, dia tinggal import, ketik-ketik, sudah bisa cek harga, betul? Ya, akhirnya konsumen dapatnya sudah harga agen, harga distributor. Mungkin ke depan hanya dapat harga pabrik lebih mahal sedikit. Saingan tak Bapak Ibu? Ini kita bisa kendalikan nggak? Bisa. Nah, ketiga apa? Kebijakan setiap negara, apalagi penguasa ganti regulasi. Ada nggak masalah seperti itu? Jadi inilah 3 hal yang saya nampak ya jika kita di seorang pengusaha, jika kita punya fondasi nggak cukup kuat, perjuangan kita 5 tahun, 10 tahun di sebuah bidang, dia bisa amblas dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. So kita lihat, balik ke poin pertama tadi. Pada saat kita memilih sebuah bidang, sebuah perusahaan, sebuah karir, kita harus sangat jelas. Kita korbankan waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, waktu, tenaga, pikiran kita. Titik akhirnya kita dapat apa? Penting nggak? Penting. Yes, Bapak Ibu. Tak usah jauh-jauh. Saya kasih Bapak Ibu lihat yang barisan depan ini saja. Mereka hanya pakai 5 tahun, 7 tahun paling lama. Saya agak sedikit lebih cepat lah. Ya. November ini saya sudah umur 10 tahun di Riway Internasional. Tepuk tangan dulu untuk saya. So, ya, dari nol tak tahu apa-apa, ya kita mau belajar, mau berubah, mau belajar, mau berusaha. Susah tak kami waktu mulai? Susah Bapak Ibu. Ditolak, di negatif, orang tak percaya, gila lu jual apa? Penting tak? Kita pernah sharing, prospek sama orang-orang di Batam, datang kedai kopi, mereka tarik-tarik dasi. Katanya apa? Ini iu cakwe katanya. Cakwe tau tak? Cakwe tau tak? Kamu kok ke kedai kopi pakai cakwe katanya. Ya, padahal ini dasi kan. Ya, banyak. Pahit tak? Pahit. Tapi penting tak? Menurut saya, karena mereka belum paham bisnis yang kita jalankan ini apa, betul? Yang paling penting kan diri kita paham, diri kita yakin, betul? Ya, justru saya selalu mempunyai prinsip seperti itu. Jika 100 orang yang kita sharing, 100 orang belum paham, belum mau, dan negatif, dan belum mau jalankan, malahan bagi saya itu bukan membuat saya down. Itu malah membuat saya semakin jelas, peluang makin besar. Betul nggak? Kalau kita sharing 100 orang udah tahu Riway, 100 orang udah join, ya 100 orang mau, berarti kita kan sudah terlambat lah istilahnya. Ya, cukup paham nggak Bapak Ibu sampai sini? So, poin pertama ini jelas tak dengan bukti-bukti hasil ini Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu boleh kenalan sama mereka, coba ajak, jangan ajak foto aja, kalau bisa duduk sama mereka. Mereka memiliki berbagai macam background berbeda-beda.
Nah, dengan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun mereka ada hasil seperti ini. Terus poin kedua, kita ikut sebuah perusahaan, ikut seorang pemimpin, Mr. Lee Boon Hong. Kita menjalankan sebuah karir. Di dalam proses ini, kita bisa belajar apa? Penting nggak Bapak Ibu? Yes. Kok penting sisa 2 orang? Bapak Ibu sudah mau makan siang? Sudah lapar? Sama kayak Siki boleh nggak? Atau saya bahasa India saja? Ayah itu punya nasib pangtudina. Yang tadi dari apa? Yang dari Bangkok udah pulang belum? Udah ya. Nah, kalau mau bahasa Bangkok saya bisa Bapak Ibu. Sawadikap, kabukap, maikap, kap. Oke dah. Kalau ngantuk. Poin kedua Bapak Ibu, kita ikut sebuah perusahaan, ikut sebuah pemimpin di proses perjalanan 3, 5, 10 tahun. Kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar apa? Untuk menaikkan kualitas diri kita. Penting tak ini Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu lihat, makanya dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu tidak mudah. Ya seperti semalam bos bilang, di penduduk yang 7 miliar ini di dunia, ya kita ada jodoh, betul? Ada jodoh. Bisa berteman, berkomunikasi sampai ke acara kemarin dan hari ini. Ini jodoh nggak Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu ikut. Setiap 3 bulan ada leadership training seminar. Perusahaan ini, visi misi dia mulai sampai hari ini bukan perusahaan yang memasarkan produk, fokus di produk, enggak. Dia lebih ke manusianya Bapak Ibu, leadershipnya. Makanya kenapa setiap 3 bulan dia bikin leadership training seminar. Jika Bapak Ibu ikut, seharian punya leadership training seminar. Dari bos turun tangan 15 tahun lalu sampai hari ini dia punya manajemen, sampai Pegasus yang ditunjuk menjadi pembicara di atas panggung. Konsep yang mereka sharing itu lebih ke attitude Bapak Ibu. Attitude, ya kan? Sikap seorang manusia dulu. Bagaimana dari kurang bertanggung jawab menjadi lebih tanggung jawab, kurang berkomitmen menjadi lebih komitmen, kurang disiplin menjadi lebih disiplin. Ya, sebelumnya negatif menjadi lebih positif. Sebelumnya tak benar atau belum benar, pelan-pelan diservis dibenerin Bapak Ibu. Oke nggak perusahaan seperti ini Bapak Ibu? Karena Mr. Lee Boon Hong bilang, set the man right, then the whole world will be right. Oke nggak kalau saya tulis saya? Saya punya bahasa Inggris itu belajar di kedai kopi punya Bapak Ibu. Karena waktu umur 14 saya kerja di Singapura, ya kan? Saya punya teman kerja di kedai kopi itu orang Bangladesh, India. Jadi saya kan dari Batam, bahasa Indonesia satu bahasa India, berarti ayam ketemu bebek. Ya, tapi lingkungan itu memaksa saya bisa connect dengan dia hanya dalam satu bahasa Inggris, hanya bahasa Inggris. So lingkungan itu memaksa saya mau tak mau, suka tak suka harus belajar kan? Ya, sehingga saya bisa satu kata ini Bapak Ibu. Nah, masih ada sedikit yang lain lagi. So inilah ya nilai dalam proses waktu kita masuk dan berjalan bersama di lingkungan budaya Riway ini. Dia ada banyak sisi yang bisa kita belajar untuk menaikkan kualitas diri kita, membangun karakter pribadi kita itu lebih semangat, lebih positif, lebih baik dan lebih benar. Menurut saya ini jauh lebih bernilai daripada uang. Setuju Bapak Ibu? Yes. Poin ketiga, kita berkarir dengan sebuah perusahaan, berkarir di proses perjalanan ini ke depan, dia ada nilai tak? Saya percaya Bapak Ibu, ya mungkin di dalam ruangan ini kalau berbicara angka sudah lebih dari cukup, betul? Ya, kita pada saat di level bawah kita butuh mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga kita, betul? Naik ke level ke atas lagi kita perlu yang namanya kebutuhan keamanan, security, betul? Nah, naik ke level ke atas lagi ya kita butuh dihargai punya, betul? Kita ada kebutuhan apa lagi untuk saling menyayangi, sampai paling topnya itu aktualisasi diri Bapak Ibu. Kita manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan level kita, dan kebutuhan-kebutuhan ini adalah nilai yang harus kita kejar Bapak Ibu. So kita lihat Bapak Ibu, tak usah ngomong acara semalam, acara hari ini saja Bapak Ibu. Yang duduk di depan ini dari berbagai macam background, dari tak percaya, tak mau, negatif, ada yang susah punya ekonominya, ada yang pas-pasan punya, ada yang minus punya.
Ada yang sebelumnya malas, agak pesimis, ya kan? Nah, dari semua sisi Bapak Ibu. Setelah ikut dengan perusahaan ini, percaya tim ini, termasuk percaya saya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, paling lama 7 tahun mereka ini. Mereka sukses merubah diri mereka di atas panggung dan terbukti merubah hidup mereka di depan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nilai nggak usaha ini? Karena saya sangat paham, dari saya kerja sampai saya punya bisnis. Saya seorang pengusaha, berarti saya seorang owner, betul? Seorang pengusaha, seorang owner, secara pribadi, saya ngomong saya secara pribadi. Yang kita kejar itu hanyalah ego pribadi kita saja. Maaf kata, saya hanya mementingkan diri saya sendiri saja. Karena bisnis seperti itu, betul? Ya, yang penting saya dapat uang, saya yang cuan saja, saya yang sukses saja. Tapi di Riway, Bapak Ibu, kita bantu lebih banyak orang merubah hidup mereka, ya kan? Ini nilai kan Bapak Ibu? Ya, itu yang saya nampak. Itu secara pribadi saya merasakan nilai ini. Oke, poin keempat, perjuangan kita di sebuah bisnis, sebuah karir, sebuah usaha, dia titik akhirnya aman tak? Aman tak? Penting tak ini? Penting. Nah, saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Saya sangat jelas, hari ini saya jalankan sebuah bisnis handphone, oke, sebuah bisnis logistik. Suatu hari jika saya tahu tahu ya? Ya. Apakah bisnis ini bisa diwariskan untuk anak saya? Belum tentu. Karena bisnis yang saya jalankan sekarang ini bukan bisnis yang saya rintis, saya ciptakan punya. Ngerti maksud saya? Adalah bisnis brand yang orang lain ciptakan punya. Saya hanya menjalankan brandnya, sistemnya, operasionalnya di sebuah kota. Saya kalau ya kemungkinan besar dan boleh katakan 100% ditarik balik. Setuju Bapak Ibu? Yes. Andaikan bisa diwariskan, belum tentu anak saya mau take over. Setuju tak? Karena saya ini zaman dahulu punya, anak saya anak zaman now. Ya, setuju Bapak Ibu? Yes. Itu poin-poin yang saya lihat di Riway. Bapak Ibu nanti lihat majalah, semalam dapat majalah kan? Lihat itu Phoenix sama Monosaurus yang dari Surabaya, yang empat-empatnya, oke, suaminya itu orang-orang awal yang menjalankan Riway di 2009, lebih dulu daripada kita. Pak Hadi Sutejo, Pak Simon ya, Pak Simon, terus Pak siapa lagi? Pak Gideon, itu suami-suaminya ini sudah almarhum. Tapi dia punya account, ID membernya diwariskan untuk istrinya sekarang. Oke nggak perusahaan seperti ini? Ya, karena kita susah payah dari nol puluhan tahun menjalankan sebuah kerja kah, bisnis kah, ya kan? Pada saat kita sudah ada hasil, kita pasti pusing juga kan? Penerusannya gimana, betul lah? Betul tak Bapak Ibu? Betul. Ya, makanya kalau 4 orang ini ya Bapak-bapak kalau tak mau susah-susah kerja Riway kan, cari 4 orang ibu ini. Karena jatuh ya. Tinggal closing saja. Closing saja Bapak Ibu sudah dapat jaringan. Bercanda Bapak Ibu. So, cukup jelas nggak 4 poin ini? Jelas. Kayaknya ada yang masih belum jelas. Bapak Ibu cukup jelas nggak 4 poin ini? Yes. Nah, cukup jelas tepuk tangan untuk kita semua. Jika 4 poin ini yang saya sharing, Bapak Ibu jelas. Dan saya tidak berani mengatakan 4 poin yang saya sharing ini 100% benar. Karena ini sesuai dengan pengalaman saya secara pribadi, proses saya di Riway. Saya bandingkan konvensional dengan di Riway, pengorbanan sama-sama 10 tahun plus 5-10 tahun ke depan seperti apa. Cerminnya saya sudah sangat jelas. Karena kita butuh ya sebuah bayangan dan analisa yang jelas. Karena ini kita setiap orang tidak banyak 10 tahun punya kesempatan, betul? Yes. Ya, jadi saya sangat berharap Bapak Ibu jangan sia-siakan perjalanan Anda. Ya, saya paling salut dan pinjam tepuk tangan untuk teman-teman Bapak Ibu yang dari Papua. Ya, begitu juga Bapak Ibu yang dari berbagai kota di Indonesia. Jangan sia-siakan trip Anda 3 hari, 5 hari PP
ke acara semalam dan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dapat sesuatu, harus bawa pulang sesuatu. Maksud saya jangan bawa kursi balik ya. Ya. Kan kata Pak IPD harus bawa sesuatu pulang. Kursinya hilang pula nanti. Ya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, tanya kepada diri kita selama bertahun-tahun kemarin, selama puluhan tahun kemarin, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran kita di kerja masing-masing, bisnis masing-masing, apakah telah mencapai kesuksesan dan nilai dalam hidup kita yang kita mau? Saya nggak berani saya nggak berani ngomong reward yang the best, enggak. Coba tanya kepada diri kita, apakah di bidang kita masing-masing, lingkungan kita masing-masing, kerja kita masing-masing, yang telah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kemarin, apakah telah mencapai kesuksesan dan nilai hidup yang kita inginkan? Jika belum, sekali lagi Bapak Ibu, beri diri Anda satu kesempatan, beri kami ini satu kesempatan, beri perusahaan ini satu kesempatan untuk pelajari lebih dalam nilai yang terkandung di dalam perusahaan ini Bapak Ibu. Dia benar-benar sebuah perusahaan entrepreneur, bukan sebuah bisnis MLM. Yang kita lihat MLM, enggak. Betul, sistemnya networking. Tapi jika Bapak Ibu ikut lingkungan ini, ikut budaya ini, ya, melalui acara demi acara, Bapak Ibu bisa melihat tujuan perusahaan ini adalah membangun sumber daya manusia, Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu mau merubah hidup Anda, mau sukses di Riway, seperti Mr. Lim Boon Hong ngomong, namanya Mr. Lim Boon Hong ya, Bapak Ibu, jangan salah eja ya. Itu si Lim bohong kemarin gua ya kan? Jadi beliau ya ingin menciptakan sebuah platform yang bisa membantu lebih banyak orang. Jika Anda percaya, ya, beliau selalu titip pesan, mau sukses paling penting apa? Mindset harus mau berubah dulu. Mindset harus mau berubah menjadi lebih positif dulu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dia akan menjadi attitude, betul? Kalau kita lihatnya selalu negatif, ya kan? Dengarnya selalu negatif, berarti hasil kita jadi negatif kan? Yes. So di Riway ada nggak yang gagal? Ada nggak yang tak ada hasil? Banyak. Tapi ada nggak yang sukses yang ada hasil? Ada. Jadi ngapain kita fokus pada yang tak ada hasil, fokus sama yang negatif? Yang rugi diri kita sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Yes. Acara semalam puluhan ribu orang sudah cukup membuktikan ada yang sukses di sini. Seharusnya jika kita mau, pikiran kita positif, yang kita dengar selalu yang positif, otomatis aksi kita, perilaku kita positif. Otomatis juga setahun, 3 tahun, 5 tahun Bapak Ibu juga mendapat hasil yang positif. Oke. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu jangan izinkan diri kita di sini sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan selalu di posisi yang sama. Karena hidup ini dia butuh tujuan, betul? Hidup butuh tujuan. Menjalankan sebuah karir dia butuh tujuan kan? Tujuan yaitu target. Yes. So, ya, November tanggal 10 untuk leadership training seminar, tadi Pak Kacero sudah bilang 40.000 orang dari internasional kumpul di Bangkok. Ya, Bapak Ibu mau pergi nggak? Kita pergi makan tom yum ya? Tom yum enak nggak tom yum? Yo, bayar masing-masing ya? Banyak, tapi lah malam terakhir sudah habis. Ya, jadi kita harus sangat jelas, betul. Kita boleh sambil berangkat untuk ke negara orang, coba kulinernya kah, jalan-jalan refreshing, itu tak salah Bapak Ibu. Tapi kalau boleh saya mewakili perusahaan dan bos selalu titip pesan, ke sebuah acara jangan hanya ikut. Kita ke sebuah acara pasti harus ada tujuan untuk ngambil sesuatu pulang. Harus ada isi yang diisi pulang, supaya kita ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Karir kita di Riway ya semakin meningkat sampai kita sukses. Oke dah. Desember kami pergi ke Switzerland. Tahu Switzerland Bapak Ibu? Ya, top leaders meeting. Bayangkan, meeting saja
pergi Switzerland. Ya, pesawat PP itu betul satu Avanza 250 juta minimum. Tahu kenapa? Bisnis kelas Bapak Ibu, dibayarin oleh perusahaan. Oke nggak itu perusahaan seperti ini? Kalau bisnis kelas Bapak Ibu dengan harganya mahal tak? Kadang ekonomi aja kita merasa mahal, betul tak? Tenang, saya ada solusi, bagasi kelas. Ya, passengernya di wrapping masuk ke bagasi. Itu per kilo saja. Betul tak Bapak Ibu? Oke. Januari kita makan malam bareng, satu meja 10 orang. Selama sejarah Riwe 15 tahun, Singapura Expo Bapak Ibu tahu? Kalau Bapak Ibu boleh pergi cek, itu mau sewa 5 kali 5 meter, berarti kan 25 meter persegi. Itu sewanya satu hari sudah ratusan ribuan dolar, betul nggak? Bayangkan, itu Singapura Expo dari hall A, B, C, D, Riwe dari 500 meja untuk 5.000 orang, meningkat sampai 2.000 meja untuk 20.000 orang makan malam bareng. Yang Bapak Ibu pernah makan di restoran Singapura, satu meja yang bintang 4, bintang 5 punya restoran, itu mau 1.500 dolar, betul nggak? Nah, kalau di Expo, dia nggak ada restoran di dalam. Itu minimum kemarin 4 restoran besar yang ambil tender itu. Kemana cari 20.000 piring, ya kan? Kalau ayam 20.000 ekor Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang potong, ya kan? Luntur semua bedah tuh Bapak Ibu. Gitu. Betul nggak? Kalau ikan 20.000, 2.000 ekor sampai 2.000, kan 2.000 meja. Ya, berarti harganya double tak? Sumpitnya, piringnya double tak? Double semua Bapak Ibu. Seumur hidup saya, ada orang-orang besar yang nikah, ya 3.000 orang sudah ngeri tak? 300 meja, udah hebat Bapak Ibu. Januari ini 4.000 meja di Taiwan Bapak Ibu. Tidak ada sebuah perusahaan yang orang lihat, ini MLM lagi. Tak ada. Sebuah perusahaan networking yang bisa bikin penghargaan untuk kita di stadium. Sebuah perusahaan yang untuk training kita, bawa kita ke Bangkok training 40.000 orang. Tak ada sebuah perusahaan networking yang untuk gala dinner menghargai kita, ucapan terima kasih kepada kita atas pengorbanan kita, kinerja kita. Bikin acara makan malam bareng 4.000 meja, 40.000 orang di Taiwan Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari acara semalam Bapak Ibu lihat semua sisi, setiap barang itu duit tak? Duit. Inilah bos kita. Dia tidak cari duit lagi. Dia ingin menciptakan platform untuk menciptakan nilai, untuk membantu kita semua, untuk membantu diri Anda jika diri Anda mau berubah Bapak Ibu. Oke nah? Oke. Sebagai penutup, izinkan adik titip pesan. Boleh tak? Boleh. November semalam 1 November Bapak Ibu sudah ikut, betul? Ya, di September, Oktober ya? Oh ya semalam, ini nih ya. Bapak Ibu, saya titip pesan dari kemarin 3 acara. 1 Oktober semalam kita udah ikut, betul? Bangkok Bapak Ibu ikut. Januari Taiwan Bapak Ibu ikut. Bapak Ibu ikut 3 acara di 3 negara ini. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baru lebih paham, lebih yakin lagi apa itu Riwe Internasional. Yes. Bisnis ini yang susah bukan mau yakinkan calon-calon kita di luar sana. Bisnis ini yang paling susah adalah yakinkan diri kita. Setuju nggak Bapak? Yes. Sebelum meyakinkan orang lain, yakinkan dulu diri Anda. Yes. Jika Bapak Ibu gas rem, padahal sudah injak gas tapi dia mundur, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Tidak. Yes. Kalau kami ini udah injak gas, ya kan, remnya dicopot, tabrak aja. Yes. Ya. Boleh. Bapak Ibu mau sukses nggak seperti mereka? Mau. Kalau mau, tambah sedikit lagi penutup. Banyak kali ya, tambah. 3. Pertama, simpan ini muka ke dalam laci. Mau sukses di bidang apapun, bukan hanya di Riwe. Ini muka, simpan di laci dulu. Kalau bisa masuk ke brankas gembok 5. Kenapa? Karena sudah datang ke acara, sudah ikut semalam acara, ikut semangat kan? Ada peluang kan?
Mau sukses kan? Mau. Betul nggak? Tapi besok mau ketemu, jangan lah, kayaknya nanti dia negatif lah. Kayaknya nanti dia tolak lah. Nanti saya ditolak gimana ya? Sakitnya di sini loh. Ada nggak seperti itu? Janganlah, segan lah. Ngerti tak? Ini muka, simpan dulu gaji. Mau sukses di sini karena kita adalah bisnis antar sesama manusia, betul? Setiap hari orang kita sendiri, orang partner kita selalu ada orang baru, betul? Ini harus 10 inci tebalnya Bapak Ibu. Nampak gak? Nampak gak saya 10 inci? Walaupun mata sipit ya. Ini 10 inci Bapak Ibu. Kita sudah kebal Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat mereka, jangan lihat mereka punya casing bagus. Kalau buka dalamnya cedera semua. Percaya saya Bapak Ibu. Mereka dalam sudah cedera semua. Ya, kita sudah kena hantaman apapun sudah kebal. Closing kita happy, tak closing is okay. Is okay. Jadi teman boleh kan? Yang penting Bapak Ibu berani berteman, bangun komunikasi, bangun relasi. Tujuan Bapak Ibu harus jelas untuk bangun partnership dengan mereka-mereka. Untuk bentuk tim dan bentuk jaringan. Jadi kita ketemu calon jangan ada mindset mau jual dia produk untung dia berapa. Seperti itu kita sales, nggak mungkin bisa besarnya, betul? Yes. Setelah Bapak Ibu bisa lakukan level pertama ini, ya kan, muka simpan di laci, berarti Bapak Ibu kan mukanya udah tebal nih, tabrak terus kan, action. Sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Bapak Ibu udah mulai ada hasil di sini, betul? Bapak Ibu naik ke level kedua. Bapak Ibu beli mobil, ya yang jalan kaki beli motor, yang beli motor beli upgrade ke mobil, yang mobil Avanza mungkin ganti ke Mercy, betul lah? Yang Innova mungkin sudah ganti ke BMW. Baru Bapak Ibu pakai uang beli ini muka balik, betul nggak? Betul nggak? Ya lah. Betul nggak? Sebelumnya kan naik Grab, jalan kaki, bawa motor, bawa Innova atau Avanza. Saya bawa Avanza Bapak Ibu. Ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, saya dapat hasil di Riway, saya upgrade mobil saya ke BMW, Mercy. Saya langsung cari yang kemarin tolak saya itu. Saya ajak dia pergi makan, boleh tak? Iyalah. Kira-kira beda kan nanti dia pandang kita? Iya, Pak. Sudah beda kan, betul tak? Iya, kentut pun wangi kan? Penting nggak? Kalau kita lihat, jika Bapak Ibu sudah ada perubahan di bisnis ini harus menuntut diri Anda selalu ada target. Ada target berarti capai hasil berarti ada penghasilan, betul nggak? Ada penghasilan bisa nggak upgrade mobil kita? Bisa. Karena itu bukti, betul? Iya. Pakai duit beli balik muka kita. Iya. Sampai ke level ketiga yang paling tinggi adalah orang-orang di sekeliling Anda lihat muka Anda, dengar nama Anda, sudah ingin ketemu, berteman dan jadi partner Anda. Iya. Anda sudah hebat, sudah sukses di sini. Ya, boleh? Boleh. Mau level 1 ini harus terobos dulu. Kalau level 1 nggak bisa terobos, nggak mungkin bisa naik ke level kedua. Itu dia. Ya, so ya sekali lagi semoga Bapak Ibu bulan ini kita sama-sama bekerja sama-sama fight habis sampai ketemu di November Bangkok, sampai ketemu juga di Switzerland.